Kota Bandung tengah menahan napas. Udara yang mengaliri setiap sudut kota yang dijuluki Paris Van Java ini terasa lebih padat dari biasanya. Syarat dengan antisipasi, harapan, dan debar jantung jutaan pasang mata. Pada Sabtu, 23 Mei 2026, Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, bukan sekadar menjadi arena pertandingan sepak bola, melainkan panggung penentuan nasib, tempat sejarah akan ditorehkan atau, dalam skenario terburuk, tempat air mata kekecewaan akan tertumpah. Persib Bandung, kebanggaan tanah Pasundan, kini berdiri tepat di ambang pintu gerbang juara BRI Super League musim 2025-2026. Mereka hanya berjarak 90 menit dari mahkota yang paling didambakan sepanjang musim ini. Bagi Pangeran Biru, hitung-hitungan di atas kertas sesungguhnya sangat memihak. Berada di puncak klasemen dengan raihan 78 poin, Persib memimpin 2 angka di atas seteru terdekatnya, Borneo FC. Dengan hanya 1 pertandingan tersisa, armada asuhan pelatih asal Kroasia, Bojan Hodak, secara matematis hanya membutuhkan 1 poin alias hasil imbang untuk menasbihkan diri sebagai kampiun. Logika sederhana mungkin akan berkata bahwa trofi sudah separuh jalan menuju lemari pamer di Geraha Persib. Namun, dalam sepak bola, logika kerap kali dibungkam oleh drama, dan disinilah sang nahoda tim mengambil peran krusialnya sebagai penjaga realitas. Bojan Hodak, dengan segala ketenangan dan pengalamannya, menolak larut dalam euforia prematur. Alih-alih membiarkan anak asuhnya merayakan gelar sebelum peluit panjang dibunyikan, ia justru mengingatkan mereka pada sebuah luka lama yang belum sepenuhnya sembuh. Lawan yang akan dihadapi di partai pamungkas ini bukanlah tim sembarangan. Persijap Jepara datang ke GBLA bukan sebagai figuran yang rela memberikan karpet merah dalam pesta juara tuan rumah, melainkan sebagai laskar Kalinyamat yang menyimpan potensi menghancurkan skenario indah tersebut. Hoda sangat menyadari bahwa memandang sebelah mata lawan adalah jalan pintas menuju kehancuran. Terlebih Persijap adalah satu-satunya tim yang pernah menorehkan luka memalukan dengan mengalahkan Persib di putaran pertama musim ini. Pemain harus siap 100% karena Persijap adalah tim yang bagus. Mereka lebih baik daripada Borneo. Mereka memiliki beberapa hasil bagus dalam beberapa pertandingan terakhir. Jadi mereka pasti berbahaya. Demikian peringatan keras dari Hoda. Kalimat sang pelatih bukanlah sekadar psiwar basi untuk meramaikan media, melainkan sebuah analisis taktis dari seorang juru taktik yang paham betul bahwa tim tamu akan bermain lepas tanpa beban. Tekanan justru sepenuhnya membebani pundak Mark Klok dan kawan-kawan. Bermain di hadapan puluhan ribu bobotoh yang menuntut kemenangan bisa menjadi motivasi ekstra, namun bisa juga menjelma menjadi belenggu psikologis jika tak dikelola dengan baik. Mental juara sebuah tim diuji justru pada titik-titik krusial seperti ini, saat trofi sudah di depan mata dan satu kesalahan kecil di lini pertahanan bisa berakibat amat fatal. Hoda ingin memastikan bahwa pragmatisme bermain tetap dijaga. Tidak perlu bermain terlampau indah jika pada akhirnya gagal mengamankan poin mutlak. Sikap waspada dan kewaspadaan Hodak di atas rumput hijau ini seolah menjadi cerminan dari kegelisahan lain yang muncul di luar arena. Sepak bola di Bandung bukan sekadar olahraga, melainkan agama kedua. Ketika tim sepak bola kesayangan memenangkan gelar, dampaknya tidak pernah hanya berhenti di garis putih lapangan. Ia akan meluber ke jalanan, merasuk ke ganggang sempit kota, dan memicu gelombang emosi massa yang luar biasa besar. Lautan Biru akan menenggelamkan jalanan ikonik seperti Dago, Pasteur, hingga Gedung Sate. Disinilah letak ujian sesungguhnya bagi bobotoh, barisan pendukung fanatik Persib yang dikenal dengan loyalitas tanpa batasnya. Menjelang apa yang diprediksi akan menjadi pesta juara massal, Ketua DPRD Kota Bandung, Asep Mulyadi, atau yang lebih akrab disapa Kang Asmul, telah mengeluarkan pesan dan imbauan yang sangat fundamental. Sebagai seorang tokoh masyarakat yang memahami anatomi sosiologis warganya, Kang Asmul menyadari bahwa euforia yang tidak terkendali seringkali memicu ekses negatif yang merugikan banyak pihak. Oleh karena itu, arahannya sangat jelas, jaga kondusivitas kota. Hayu kita jaga kondusivitas, terutama jika akhirnya Persib meraih gelar juara, tutur Kang Asmul. Sebuah ajakan yang terkesan sederhana namun memikul tanggung jawab moral yang berat. Ia secara spesifik menyoroti potensi perayaan yang tak terkendali, terutama saat konvoi kemenangan di jalan raya. Pawai juara adalah tradisi, ekspresi kebahagiaan yang wajar dan sah, namun akan menjadi malapetaka sosial jika diwarnai dengan tindakan anarkis, provokatif, apalagi aksi mabuk-mabukan. Jangan merayakan kemenangan secara berlebih-lebihan, apalagi mabuk-mabukan yang bisa membahayakan dirinya dan orang lain, tegas politikus PKS tersebut. Peringatan dari pimpinan dewan ini menjadi sangat krusial mengingat konteks geografis dan waktu kota Bandung. Pertandingan penentu ini digelar pada akhir pekan,
Waktu di mana Bandung berubah menjadi magnet pariwisata yang dipenuhi oleh pelancong dari berbagai daerah, terutama dari Jakarta dan sekitarnya. Jalanan kota dipastikan akan dipadati oleh keluarga yang sekadar ingin menikmati udara sejuk, berbelanja, atau berburu kuliner lokal. Bagaimana jika kemacetan akhir pekan yang sudah menjadi rutinitas harus berbenturan dengan gelombang besar konvoy supporter? Jika tidak dibarengi kedewasaan berpikir, gesekan sosial di jalan raya sangat rentan terjadi. Kang Asmul juga dengan cermat menyoroti bahwa dalam perayaan nanti, akan ada banyak bobotoh dari luar Bandung yang turut serta, yang tentunya akan membawa kendaraan dengan plat nomor luar daerah, bahkan plat B sekalipun. Dinamika ini membutuhkan ruang toleransi ekstra dan pengawasan agar tidak ada pihak yang memprovokasi atau merasa terprovokasi di jalan. Jadi hayu kita saling jaga dan jangan sampai kita nodai konvoy dengan cara-cara yang tidak terpuji. Pungkas Kang Asmul memberikan konklusi. Kini, dua wajah pertandingan pamungkas di hari Sabtu ini tersaji dengan sangat jelas di hadapan publik. Di satu sisi, ada tugas berat Bojan Hoda untuk memastikan 11 pemain di lapangan bermain dengan akal sehat, tetap menapak bumi, taktis, tidak menganggap remeh lawan, dan membalas dendam kekalahan putaran pertama dengan cara yang paling elegan, mengangkat trofi di akhir laga. Di sisi lain, ada ujian bagi jutaan bobotoh yang memegang kunci utama untuk menjadikan perayaan ini sebagai monumen kebanggaan, bukan sekadar lembaran kelam yang mengganggu ketertiban umum. Bagi Persib, partai melawan Persijap adalah muara dari peluh, keringat, dan air mata selama semusim penuh. Namun, kemenangan sejati sesungguhnya diukur dari apa yang terjadi setelah peluit panjang ditiup wasit. Kedewasaan sebuah klub dilihat dari jumlah piala di lemari mereka, tetapi kedewasaan barisan pendukungnya dilihat dari bagaimana cara mereka merayakan kemenangan itu. Jika bobotoh mampu merayakan gelar juara ini dengan elegan, penuh sukacita namun tetap menghormati hak orang lain, tanpa botol minuman keras yang pecah di jalanan, dan tanpa geberan knalpot bising yang merampas ketenangan warga dan wisatawan, maka pada hari Sabtu itu, Bandung sukses memenangkan dua hal sekaligus, trofi Super League dan Piala Peradaban Supporter. Mari kita nantikan bersama, mampukah Maung Bandung dan bobotohnya lulus secara cum laude dari ujian paripurna ini?